اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk meneruskan pelajaran irfan kita. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir kita sampai tanggal 1 November ya. Hari ini tanggal 8. Ini adalah pembahasan terakhir kita tentang hati tidak boleh disibukkan oleh apapun selain daripada Allah. Jadi kita boleh beraktivitas apapun, mencari nafkah dengan cara yang halal, tetapi hati kita hanya untuk Allah saja. Jadi di sini dikatakan pesuluk kepada Allah, di samping hatinya tidak boleh disibukkan oleh selain Allah, hendaknya juga dadanya, maksudnya perasaannya, kemudian khayalannya, imajinasinya, dan sisi lahiriahnya tidak dicurahkan kepada selain Allah. Dengan begitu, ketauhidan dan kesucian berakar kuat pada seluruh bagian dirinya. Jadi ketauhidan dan kesucian berakar kuat pada seluruh bagian dirinya. Jika tarikan itu dalam bahasa Arab adalah jazbah. Tarikan spiritual timbul bukan hasil dari ibadah dan tawadu, maka dalam dirinya masih tersisa sifat keakuan. Nah, jadi kalimat ini mengatakan bahwa kalau kita melakukan satu amalan, apapun amalan itu termasuk ibadah mahdah, kalau dia bukan tarikan daripada rohani, spiritualitas, maka nanti akan menyisakan keakuan. Misalnya kita melakukan sesuatu untuk berhasil, nah nanti begitu kita berhasil, ada keakuan muncul. Untuk mendapatkan level-level yang lebih tinggi, pangkat, jabatan, kedudukan, nanti akan menyisakan keakuan sesedikit apapun berdasarkan pernyataan ini. Jadi maka dalam dirinya masih tersisa sifat keakuan dan perjalanan suluknya masih berada di dalam rumah sendiri, rumah diri. Masih ada dalam rumah dirinya egonya. Dan bukan perjalanan menuju Allah. Kita sudah bahas ini dari sisi Al-Quran surat An-Nisa ayat 100 ya. Sementara tujuan perjalanan kekasih Allah adalah jika alam lahiriah dan jasadianya dicelup dengan celupan Allah. Jadi tujuan perjalanan kekasih Allah itu adalah supaya alam lahiriah dan jasadianya dicelup dengan celupan Allah. Ini kita sudah bahas juga tentang sibughat Allah, wa man ahsanu minallahi sibughah. Sekarang kita masuk di ayat kalimat baru. Ada hadis qudsi yang berbunyi, akulah Ar-Rahman. Maksudnya, akulah Allah. Ya, dalam Al-Quran itu Allah paling sering menggantikan dirinya dengan kata Rahman. Seperti contohnya Ibadur Rahman, Ayatul Rahman, seperti itu. Ya. Jadi Ar-Rahman itu paling sering Allah gunakan untuk menggantikan dirinya dengan nama Allah. Ya. Jadi kalau Allah itu kan adalah sesuatu yang pantas disembah, kalau Ar-Rahman itu adalah pengasih. Jadi ada hadis qudsi yang berbunyi, akulah Ar-Rahman, yang menciptakan rahim. Jadi akulah Ar-Rahman yang menciptakan rahim. Rahim yang dimaksud di sini rahim perempuan ya. Aku telah memberikan kepadanya salah satu dari namaku. Jadi aku telah memberikan kepada wanita salah satu dari namaku, yaitu rahim ini. Ya. Barang siapa berhubungan dengan rahim, niscaya aku akan menghubunginya. Dan barang siapa memutuskan diri dari rahim, niscaya aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Nah, kalau kita artikan rahim di sini dengan orang tua, terutama ibu, ya, bisa dikatakan siapa yang berhubungan atau memperbaiki hubungan dengan ibunya, niscaya aku akan menghubunginya. Dan barang siapa memutuskan diri dari rahim, ibunya maksudnya, niscaya aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Ini adalah pengertian spesifik. Pengertian yang lebih luas. Kata rahim artinya kasih sayang. Siapa yang selalu berhubungan dengan kasih sayang, maksudnya hatinya selalu diisi dengan kasih sayang, maka niscaya aku akan menghubunginya. Dan siapa memutuskan diri dari kasih sayang, jiwanya tidak diisi dengan kasih sayang, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi itu adalah rahim yang kedua. Ya.
Jadi rahim bisa bermakna khusus, bisa juga bermakna umum. Makanya jemaah sekalian, ini secara khusus kita dari rahim, ingat kata rahim itu berbekas pada diri kita. Jadi makanya setiap manusia, laki ataupun perempuan, pasti ada tanda pada dirinya bahwa dia berasal dari rahim. Rahim ibunya maksudnya. Tidak ada orang yang tidak memilikinya. Yaitu namanya puser. Puser. Ya. Jadi puser itu karena bekas tali puser. Itu kan puser kita tidak bisa dihilangkan. Ya diapain pun juga tidak bisa. Tidak ada dokter sampai sekarang yang bisa menghilangkan bekas tali pusar ataukah pusar itu. Ya, apa sebabnya kira-kira? Supaya kita selalu ingat bahwa ini adalah berasal dari ibu kita, rahim ibu kita. Karena pusar itu atau tali pusar itu adalah tali yang menghubungkan kita dengan ibu kita. Jadi tali yang menghubungkan kita dengan ibu kita, sehingga semua yang dimakan ibu kita otomatis masuk pada diri kita. Yang diminum ibu kita masuk pada diri kita. Jadi itulah sebabnya maka ada tanda tali pusar itu. Tali pusat. Tali pusat itu ada pada diri kita. Dapat kita bayangkan ya sekalian, kalau kita tinggal dalam rahim ibu kita, rahim kan tadinya kecil sebelum membesar, apa namanya, mengandung. Bayangkan kalau kita menempel di sana. Artinya bahwa seluruh tubuh kita ini berhubungan, menempel, melekat pada tubuh ibu kita supaya mendapatkan makanan dengan cara menempel seperti itu. Ya. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Dia hanya pakai tali pusar saja. Sehingga walaupun dia berada dalam rahim, dia tidak menempel, tidak melekat. Yang melekat itu hanya tali pusar. Dan hebatnya lagi, pada saat kita lahir, tali pusar itu lepas dengan sendirinya. Ya. Bisa lepas dengan sendirinya. Ya. Nah, jadi itulah makna daripada hadis qudsi ini. Boleh jadi makna hakiki hadis ini adalah memutuskan diri dari alam fisik. Jadi boleh jadi makna hakiki hadis ini adalah memutuskan diri dari alam fisik. Wahana keberadaan roh. Alam fisik adalah wahana, tempat keberadaan roh. Dari tempat asalnya. Cara untuk menghubungannya. Cara untuk menghubungkannya, bacanya nih. Menghubungkannya di sini ya. Ini pasti menghubungkannya kembali. Cara untuk menghubungkannya kembali, ya, menghubungkannya kembali. Jadi harusnya di sini ada kak di sini ya. Di sini harus ada kak di sini. Menghubungkannya kembali. Cara untuk menghubungkannya kembali adalah melalui pelatihan dan pemulangannya ke tempat asalnya, yang tak lain adalah ubudiyah kepada Allah. Jadi tali pusar atau rahim itu kelihatannya milik ibu kita, tapi sebetulnya itu adalah milik Allah. Allah menyimpan di situ sebagai wahana kemunculan kita di alam dunia ini. Karena kita kan dari tidak ada menjadi ada. Ya, jadi itu adalah Allah simpan pada diri wanita yang namanya rahim sebagai wahana, sebagai fasilitas, ya, untuk kita lahir ke dunia. Dan tempat itu oleh Allah disebut dengan rahim tadi di sini. Tempat itu disebut dengan rahim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Abdullah As-Sadiq, Imam Ja'far, disebutkan, berwasiatlah kepada bibimu dengan baik, karena ia diciptakan dari tanah Adam. Jadi, berwasiatlah kepada bibimu, apa ini bibimu ini? Dengan baik. Karena ia diciptakan dari tanah Adam. Jadi, dari tanah Adam. Ya. Ini adalah Imam Ja'far mengatakan begitu, berwasiatlah kepada bibimu. Ya. Dengan baik, karena ia diciptakan dari tanah Adam. Hadis ini mengisyaratkan kepada rahim. Nah, ini jadi benar ini. Jadi kata bibi di sini sebetulnya adalah rahim yang telah kami sebutkan tadi. Jadi kembali ke sini tadi, rahim ya. Ya.
Wasiatlah kepada bibimu dengan baik karena ia diciptakan dari tanah Adam. Hadis ini mengisyaratkan kepada rahim yang telah kami sebutkan tadi. Jadi rahim itu adalah dari tubuh, tubuh itu dari tanah. Jadi rahim dari tubuh, tubuh dari tanah. Tetapi nanti di dalam rahim itu timbul manusia baru. Ya, mas sekalian, dalam konsepnya Mullah Sadra itu dikatakan bahwa manusia itu, fisiknya manusia itu memang berbeda dengan fisiknya benda hewan-hewan lain. Saya kira secara biologi juga disebutkan. Karena misalnya fisiknya, katakanlah fisiknya misalnya kambing ya, itu nanti lahir, kambing kan lahir juga, mengandung juga, hamil juga. Setelah nanti anaknya lahir dan kemudian membesar-membesar, dia hanya sebatas menjadi kambing saja dan tidak ada lagi kekuatan lain yang keluar dari dirinya. Nah, kalau manusia tidak, manusia memang secara fisik lahir dari rahim ibunya persis sama dengan manusia yang lain, punya tangan, punya telinga, punya kaki, persis sama posturnya, muka di depan. Tetapi kemudian pada saat telah mencapai usia tertentu, ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Dan sesuatu itu luar biasa, yaitu namanya kesadaran yang meliputi alam semesta. Jadi ada sesuatu, jadi ibarat bunga, ibarat kembang yang kemudian ditanam, ada pohonnya, tiba-tiba dari pohon itu lahir ranting, dahan, lalu kemudian dari dahan atau ranting keluar daun, dari daun nanti ujungnya keluar bunga, kembang. Dari bunga itu keluar misalnya buah. Ya. Jadi buah. Dan buah itu benar-benar berbeda dengan pohonnya. Buahnya bisa dimakan, pohonnya tidak bisa. Contohnya misalnya mangga. Buah mangga bisa kita makan, tapi pohon mangga tidak bisa dimakan. Ya. Padahal buah mangga itu lahir atau keluar dari pohon mangga. Ya, dari pohon mangga. Yang lebih luar biasa lagi adalah misalnya durian. Durian itu kan berduri-duri. Ya, dia keluar dari mana? Keluar dari pohonnya. Padahal pohonnya itu tidak berduri-duri. Ya, jadi tiba-tiba dari pohon keluar buah durian. Buah durian itu benar-benar beda dengan pohon durian. Aromanya, maksudnya baunya, ya itu kan khas baunya durian. Ya, enak tapi menyengat tetapi harum, ada harum tapi menyengat. Itu adalah durian. Nah, jadi jangan sebagai, jadi buah itu keluar dari sesuatu yang lain. Ya. Maka hal yang sama terjadi di sini bahwa ya ia diciptakan dari tanah Adam. Hadis ini mengisyaratkan kepada rahim yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi rahim itu adalah fisik, ya, benda biologis, tetapi keluar daripadanya manusia. Dan nanti manusia itu setelah mencapai usia akil balik sudah mulai dewasa, berpikir, sudah bisa menganalisa, sudah bisa merancang masa depan. Begitu seterusnya sampai semakin dewasa, semakin sempurna jiwanya. Ya, kita itu semakin dewasa, semakin cenderung semakin arif misalnya, semakin wise, semakin sempurna jiwa kalau orang sudah dewasa. Kita yang berusia sekarang katakan 50-an 60-an tahun itu beda pada saat kita berusia 11 atau belasan dan 20-an tahun. Beda sekali. Waktu kita dulu umur 20 atau belasan tahun, cenderung misalnya tergesa-gesa, kurang sabaran, gampang putus asa, seperti itulah. Nah, begitu kita sudah mulai dewasa, tidak seperti itu lagi. Ya. Bisa arif, bisa bijaksana, dan karenanya bisa menghadapi ulah tingkah laku anak-anak kita masing-masing. Nah, jadi seperti itulah. Jadi ada perubahan. Dan itu berkembang terus-menerus. Ada yang sampai perkembangannya luar biasa, sampai mencapai derajat kesempurnaan hakiki. Seperti yang terjadi pada Nabi dan sebagainya. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Ringkasnya, mengeluarkan wilayah lahiriah dari tempat asal ubudiyah dan membiarkannya begitu saja merupakan bukti kebodohan terhadap makam-makam ahli ma'rifat dan tipuan setan yang terkutuk. Jadi mengeluarkan wilayah lahiriah dari tempat asal ubudiyah dan membiarkannya begitu saja merupakan bukti kebodohan terhadap makam-makam ahli ma'rifat. Jadi artinya apa? Dalam proses tadi itu menjadi dewasa dan sebagainya itu ada gradasi di sana.
Ada tahapan-tahapan, ada marhala-marhala, ada makom-makom di sini. Ya. Itu bertingkat-tingkat. Jadi makanya para nabi itu menghormati tingkatan-tingkatan itu. Sehingga Nabi menghadapi setiap orang sesuai dengan makomnya, sesuai dengan keadaannya. Ada orang misalnya makamnya masih di bawah, ya Nabi menghadapinya dengan kelas seperti itu. Ada makamnya di atas, Nabi menghadapinya dengan makam yang di atas itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ringkasnya mengeluarkan wilayah lahiriah dari tempat asal budia dan membiarkannya begitu saja merupakan suatu pembunuhan terhadap makam-makam ahli marifat dan tipuan setan yang terkutuk. Jadi tanpa kita rasakan sebetulnya terkadang kita itu masuk dalam perangkap setan atau ketipuan setan. Ya. Kapan? Apabila kita keluar dari hakikat ma'rifat, makam-makam ahli ma'rifat. Dan setan akan mencegah tiap-tiap kelompok untuk menuju Allah dengan cara yang khas. Jadi yang dilakukan setan itu mencegah kita. Ya, ini. Yang dilakukan setan adalah setan akan mencegah tiap-tiap kelompok untuk menuju Allah dengan cara yang khas. Nah, ini bisa kita temukan misalnya di dalam surat Al-Maidah ini. Surat 5 ayat 91. Dikatakan, innama yuridu syaiton, hanya saja yang diinginkan syaitan adalah an yuqiyah, menimbulkan bainakum di antara kalian al-adawah, permusuhan. An yuqiyah bainakum al-adawah wal baghdha, dan kebencian. Jadi permusuhan. Jadi kan ini tadi dikatakan di sini. Setan akan mencegah tiap-tiap orang untuk menuju Allah dengan cara yang khas ya, di sini. Menciptakan misalnya permusuhan, kebencian di antara kita manusia, di antara kelompok-kelompok. Jadi itu yang diinginkan syaitan dengan cara adawa dan al-baghdha, maka kemudian kita tidak bergerak menuju kepada Allah. Karena kita sibuk dengan hati kita, dengan pikiran kita sendiri. Sibuk dengan amarah kita kepada orang yang kita musuhi, orang yang kita benci. Ya. Sehingga karena kita, pikiran kita, jiwa kita sibuk dengan permusuhan kita, kebencian kita kepada seseorang, maka kemudian tidak ada waktu dan tempat bagi jiwa kita. Ya. Inna ma yuridu syaitan an yuqiya bainakumul adawata wal baghdha fil khamr, dalam khamr. Jadi sebetulnya kata khamr ini hanya alat, ini adalah wasilahnya, ini adalah fasilitasnya. Tapi tujuannya ini, nah tentu bisa saja yang lain. Ya. Bisa saja yang lain ya, dalam hal-hal kehidupan dunia. Cuma orang-orang yang bermusuhan dan kebencian pada dasarnya sama dengan orang yang habis minum minuman keras, yaitu mabuk. Ya, dia mabuk. Karena orang seperti itu mabuk, ya, bisa melakukan apa saja di sini, permusuhan dan kebencian. Contoh kita angkat kemarin di Tadabur, ada seorang musafir masuk ke masjid, dibunuh oleh 5 orang di dalam situ. Nah, kenapa? Karena dia seperti minum khamar, seperti orang yang mabuk. Karena permusuhannya dan bencinya kepada orang itu, padahal orang itu tidak ngapa-ngapain. Orang itu tidak melakukan kesalahan, cuma numpang tidur di masjid, ya. Tapi kemudian dibunuh oleh 5 orang. Nah, itu yang disebut dengan al-adawah wal baghdha fil khamri, ya, wal maisir, dan juga perjudian, gambling, ya. Jadi intinya jemaah sekalian adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian, sehingga apa yang terjadi nantinya? Wa yasuddakum, akhirnya tergelincir, terpeleset dari mengingat Allah, an dzikrillah. Nah, dzikrillah tadi ya, suluknya di sini, ya. Jadi perjalanan menuju kepada Allah adalah suluknya. Jadi tergelincir dari perjalanan menuju kepada Allah. Wa yasuddakum, syaitan itu adalah menghalangi, menggelincirkan kalian dari dzikrillah, mengingat Allah. Wa an as-salat, dan juga dari salat.
Apa artinya? Apakah dia tidak salat? Salat. Tetapi ada tetapinya. Salatnya hanyalah permukaan saja. Ini yang dimaksud dengan fawailun lil musallin. Salat tetapi fawailun lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun, karena salatnya lalai. Nilai-nilai salatnya lalai. Ya. Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun. Maka apakah kalian bisa berhenti? Artinya berhenti dari kondisi seperti itu. Jadi harusnya kita bisa berhenti. Ya, jadi fahal antum muntahun. Ya, harusnya kalian berhenti dari cara beragama seperti ini, yaitu masuk dalam perangkap syaitan sehingga melahirkan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Maka terkadang di antara kita sama-sama pengikut Ahlul Bait, tapi bisa saling bermusuhan. Ya, kelompoknya berbeda-beda, bermacam-macam. Kadang tidak bisa akur. Nah, kenapa? Karena ada ini yang menyebabkan terpalingkan dari ingatan Allah, dan karena orang seperti itu sama dengan minum minuman keras, yaitu mabuk, maka susah untuk berhenti. Sehingga Allah bertanya, fahal antum muntahun. Kenapa kalian tidak berhenti? Fahal antum muntahun. Ya. Kenapa kalian tidak berhenti? Nah, jadi ini adalah syaitannya. Ada lagi beberapa, misalnya syaitan itu menakut-nakuti kalian tentang kefakiran. Itu syaitan juga begitu. Yukhawifukum fil kufri, menakut-nakuti kalian dengan kekufuran. Demikian pula tindakan mengingkari makam-makam ahli ma'rifat. Membuang jalan-jalan ma'rifat yang disenangi oleh para wali Allah. Jadi kalau yang disebut dengan wali Allah itu berarti pecinta jalan ma'rifat. Ya. Jadi jalan ma'rifat yang disenangi. Makanya kalau dia wali Allah tidak mungkin terlibat dalam permusuhan. Yang ada dimusuhi, itu ada dimusuhi. Tapi kalau bermusuhan, saling bermusuhan antara mereka nggak mungkin. Nah, itulah sebabnya di beberapa negara termasuk di Indonesia kita mengenal wali Allah itu hanyalah kiasan saja, hanyalah penghormatan kepada ulama, karena mereka sebetulnya bukan wali Allah beneran. Wali Allah itu ya seperti ini, ya. Wali Allah itu adalah manusia suci. Ya. Kalau yang kita dengarkan seperti di Indonesia ada wali songo, tentu bukan. Itu hanyalah penghormatan kita atas dedikasi mereka menyebarkan Islam di Nusantara pada saat itu. Karena pada faktanya di antara wali juga ya ikut terlibat permusuhan juga. Di Indonesia setelah akan runtuhnya kerajaan Demak Islam, kan kerajaan Islam pertama berdiri di Indonesia, mungkin di Asia Tenggara ya, yang pertama berdiri itu adalah kerajaan Islam Demak, sesaat setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Ya, ini berdirinya kerajaan Demak kan diinisiasi oleh para wali pada saat itu. Nah, maka kemudian berdirilah kerajaan Demak. Tapi kerajaan Demak ini cuma 4 rajanya. Setelah itu kemudian timbul peperangan. Di sana ada 2 yang mengaku sebagai penerus atau pengganti raja yang sudah mangkat atau meninggal, ya, pewaris tahta. Yang pertama adalah Arya Penangsang. Yang kedua adalah Joko Tingkir, Jaka Tingkir. Jadi 2, Arya Penangsang, Jaka Tingkir. Dan ini nanti perang ini di pinggir Sungai Begawan Solo. Ya, berperang di antara mereka dan banyak korbannya. Memperebutkan tahta setelah kerajaan Demak. Arya Penangsang mengatakan bahwa kerajaan Demak masih tetap harus berdiri. Saya atau kami adalah penerusnya. Tapi Joko Tingkir mengatakan Demak sudah habis. Ya, harus bikin kerajaan baru, namanya Kerajaan Pajang. Ya, Kerajaan Pajang. Nanti dari Pajang pindah ke Mataram Islam. Yang kemarin salah satu rajanya meninggal, yaitu Pakubuwono ke-13. Nah, jadi itu terjadi perang itu antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir atau Jaka Tingkir. Nah, masing-masing didukung wali nih. Yang namanya Arya Penangsang didukung oleh Sunan Kudus. Ya, wali kan itu Sunan Kudus oleh versi Asia Tenggara.
Jadi didukung oleh Sunan Kudus. Sedangkan Jaka Tingkir didukung oleh Sunan Kalijaga. Ya, sama-sama kan dua wali cerita yang mendukungnya. Apa bisa berantem kan, saling mendukung. Dan ini benar-benar berkelahi ini apa namanya berperang. Ya, berperang. Ya, banyak sekali korbannya pada saat itu. Nanti berakhir dengan dibunuhnya Arya Penangsang oleh Joko Tingkir. Nah, begitu. Sehingga kemudian habislah riwayat Kerajaan Demak dan pindah terbentuk kerajaan baru namanya Kerajaan Pajang. Nah, jadi Mas Keser bahagia, inilah cerita. Jadi wali Allah tidak mungkin seperti itu. Masa berantem, masa berperang. Ya, kan artinya bahwa ketika Sunan Kudus mendukung Arya Penangsang, kan berarti dia juga paling tidak secara fatwa terlibat. Ayo, lawan, kira-kira gitulah. Bunuh. Begitu juga dengan Sunan Kalijaga, berpihak pada Joko Tingkir. Pasti juga memberikan dukungan kepada Joko Tingkir untuk membunuh juga Arya Penangsang. Kan harusnya kalau wali Allah sebenarnya harusnya kan mendamaikan, memusyawarahkan di antara mereka. Tapi alih-alih musyawarah bahkan mereka berpihak. Sehingga kemudian darah tumpah itu banyak sekali. Ya. Yaitu perang antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir, ada nama itu. Cuma kalau orang Jawa harusnya tahu ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Perang apa namanya sudah lupa ya. Perang antara Arya Penangsang versus Jaka Tingkir disebut ya, disebut konflik Jipang namanya Jipang ya, perang Jipang ya. Karena tempat perangnya itu di Jipang ini. Perang antara Arya Penangsang dan Jaka Tingkir disebut dengan konflik Jipang atau perang Jipang. Konflik ini merupakan puncak perselisihan antara dinasti Jipang diwakili oleh Arya Penangsang dan dinasti Pajang diwakili oleh Jaka Tingkir tadi Pajang ya. Dinasti Jipang sini adalah Demak untuk memperebutkan kekuasaan setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Bisa seperti itu. Setelah runtuhnya Kerajaan Demak, ya. Terjadilah dua perebutan. Dinasti Jipang yang mengaku sebagai penerus ini, tetapi kemudian Jaka Tingkir, dinasti Pajang juga mengaku menerus itu. Latar belakang konflik ini berakar dari dendam Arya Penangsang terhadap keluarga Demak atas pembunuhan ayahnya, Pangeran Sedalepen. Ya. Jalannya perang karena merasa segan melawan Arya Penangsang secara langsung, Jaka Tingkir mengadakan sayembara untuk mencari siapa yang dapat membunuh Arya Penangsang. Sayembara ini dimenangkan oleh Ki Ageng Pemanahan yang kemudian menghadiahkan alas Mentauk yang akan menjadi dasar Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan dan putranya Danang Sutawijaya dan seterusnya begitulah. Pokoknya ini adalah ceritanya menarik, tapi ini sama-sama didukung nanti oleh wali. Ya, nanti ini Arya Penangsang didukung oleh Sunan Kudus, kemudian Joko Tingkir atau Jaka Tingkir nanti didukung oleh Sunan Kalijaga. Jadi artinya bahwa ya itu bukan wali dalam pengertian sesungguhnya, hanya ulama biasa saja. Seperti mana sekarang dalam demokrasi, ulama berpihak kepada calon sana, ada juga ulama berpihak kepada calon sini. Terkadang sama-sama mengeluarkan fatwa. Nah, jadi kita teruskan. Jadi mana tadi? Demikian pula tindakan mengingkari makam-makam ahli ma'rifat, membuang jalan-jalan ma'rifat yang disenangi oleh para wali Allah, membatasi syariat Allah pada bentuk-bentuk lahiriahnya saja, ya artinya aslinya kalau bentuk lahiriah sebetulnya paling rendah ini. Yang sebetulnya merupakan bagian terendah yaitu yang bersifat lahiriah. Dan melupakan rahasia-rahasia dan adab-adab batin dari setiap amal yang akan menghasilkan kesucian sukma, sir. Sir itu sukma, rahasia. Bahkan kalau kata Abdul Qadir Jailani ada lagi sirnya sir. Sirrur asrar. Sir dari segala sir. Kemakmuran kalbu dan kelembutan batin.
merupakan puncak kebodohan dan kelalaian. Nah, jadi apabila kita hanya berhenti pada bentuk-bentuk lahiriah, ini membatasi, maksudnya berhenti pada syariat dan bentuk-bentuk lahiriahnya saja, maka ataukah berhenti pada hal kemakmuran, maka merupakan puncak kebodohan dan kelalaian. Kenapa? Karena perjalanan seorang arif, seorang musafir adalah sampai kepada Allah. Ingat, ujungnya adalah sampai kepada Allah. Tiba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah jalannya para pesuluk. Kita memang dari Allah dan kita harus kembali kepada Allah dalam keadaan sukarela. Kedua golongan ini jauh dari jalan kebahagiaan dan jalan lurus kemanusiaan, serta terusir dari makam-makam ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat dan seorang yang mengenal Allah harus menjaga semua hak batinnya dan lahirnya. Jadi ingat, kalau ahli ma'rifat itu lahir batin berdasarkan berdasarkan kalimat ini. Jadi ahli ma'rifat dan seorang yang mengenal Allah harus menjaga semua hak batiniah dan lahiriah. Jadi kalau dia ahli ma'rifat atau seseorang yang mengenal Allah dengan benar, maka pasti menjaga semua hak batiniah dan lahiriah. Jadi lahir dan batin. Menyampaikan semua hak kepada pemiliknya. Jadi setiap tubuh kita itu punya haknya. Mata punya haknya, telinga punya haknya, mulut punya haknya. Maksudnya mulut itu berbicara punya haknya. Kaki punya haknya, tangan punya haknya. Jadi semuanya punya haknya. Dan sebagai ahli ma'rifat, dia harus mengembalikan kepada pemilik hak itu. Menyampaikan semua hak kepada pemiliknya. Artinya kalau mau mendengar, ya berikanlah kepada telinga. Mendengarlah dengan ayat-ayat Allah atau yang baik. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, orang yang masuk neraka itu karena tidak menggunakan akalnya pada tempat yang benar, tidak menggunakan telinganya dan tidak menggunakan matanya, sehingga Allah menyebut mereka ulaika kal an'am, mereka seperti hewan. Jadi menyampaikan semua hak kepada pemiliknya, membersihkan dirinya dari sikap ifrat, tafrit. Kita sudah sampaikan ifrat, tafrit itu adalah ya berbuat banyak tetapi sia-sia, namanya memboros ya. Jadi kalau ifrat itu atau tafrit itu perbuatan boros, artinya berbuat tetapi tidak punya nilai. Nah, coba lihat di sini nih, kita lihat di sini nih. Ini tafrit tadi nih, saya tuliskan. Jadi kita lihat tafrit ya. Sorry. Tafrit ataukah alifrat. Jadi disambung biasanya. Alifrat wa tafrit. Ifrat dan tafrit sama dari sini nih. Jadi adalah ifrat dan tafrit. Ifrat dan tafrit. Ifrat dan tafrit. Al-ifrat wa tafrit. Yaitu hal melampaui batas, pemborosan. Lawannya nanti di dut tafrit adalah al-iktisad. Iktisad itu ekonomi. Ekonomi itu penghematan. Karena ekonomi itu kan dasarnya adalah scarcity, kelangkaan. Karena langka, kita harus membeli sesuai dengan kemampuan ataukah sesuai dengan kebutuhan. Jadi ifrat wa tafrit. Jadi membersihkan dirinya dari sikap ifrat dan tafrit. Serta menghilangkan dari dirinya kotoran pengingkaran terhadap bentuk lahiriah dan bentuk syariat. Jadi menghilangkan dari dirinya kotoran pengingkaran. Menghilangkan dari dirinya kotoran pengingkaran terhadap bentuk lahiriah dan batinnya syariat. Artinya, kita tidak boleh ada sesedikit apapun dalam jiwa kita mengentengkan ya syariat, baik lahiriahnya ataupun batiniahnya. Nah, karena itu adalah kotoran itu termasuk pengingkaran kotoran. Makanya di dalam Al-Quran, adakah orang yang tidak ada kotoran ini?
Karena kalau kotoran ini tidak ada, berarti dia mendapatkan kutukan dari Tuhan. Kalau kotoran ini ada pada jiwa kita, itu kita mendapatkan kotoran, kutukan. Kotoran ini namanya sendiri adalah kutukan. Kotoran itu adalah rijes. Ya. Jadi kotoran itu rijes. Kita lihat di sini, ya nih. Kotoran itu artinya rijes, kotoran batin. Nah, ini adalah rijes. Rijesun. Rijesun. Ini adalah kotoran. Jadi ini adalah rijes, ya, kotoran batin. Nah, ada orang yang tidak ada rijesnya? Ada. Tapi kita lihat dulu, rijes itu adalah mengundang kutukan dari Tuhan. Ya. Kita bisa lihat ayatnya di sini. Surat Yunus ayat 100. 100. Ini Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Wa yajalur rijes," ini rijes ini. Wa yajalur rijasa, kemurkaan. Ya. Sini azab di sini. Sini kemurkaan, di sini azab. Wa yajalur rijasa 'alal ladzina la yaqilun. Ya. Wa ma kana, dan tidak mungkinlah li nafsin, bagi seseorang, antuk mina, untuk beriman, illa, kecuali biidznillah, atas izin Allah. Jadi orang beriman itu atas izin Allah. Cuma izin Allah itu diberikan melalui apa? Melalui akal di sini. Maka Allah akan memberikan rijes orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau orang itu bersih dari rijes, berarti akalnya bekerja secara sempurna, secara baik. Jadi itu kalau ada rijes, berarti ini layak kilun. Berarti kalau yakilun, berarti tidak ada rijes. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan dia Allah menjadikan rijes kepada orang yang tidak menggunakan akal pikirannya. Nah, pertanyaan, adakah orang yang tidak ada rijesnya? Ada. Kita lihat di surat 33 ayat 33. Ambil saya dari sini. Innama yuridullah, hanya saja yang Allah inginkan adalah untuk yudhiba, menghilangkan, angkum, dari kalian. Kalian siapa di sini? Ahlal bait. Apa yang dihilangkan? Ar-rijas. Ini sama tulisannya. Jadi Allah menghilangkan rijas dari kalian ahlul bait, karena tidak ada rijas sedikit apapun, wa yutahhirakum tathira, sehingga kalian menjadi suci dengan sesuci-sucinya. Jadi penyebab kotoran adalah rijas ini. Ya, di sini memang diartikan kotoran. Kalau di tempat lain disebut tadi dengan kutukan, azab. Ya, jadi sama saja, kotoran ini mengundang azab. Nah, jadi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini rijas. Nah, jadi sudah jelas Pak Bu sekalian, tidak ada orang yang tidak ada kotoran ini. Jadi menghilangkan dari dirinya kotoran, pengingkaran terhadap bentuk lahiriah dan batinnya syariat. Jadi tidak boleh mengingkari syariat lahir ataupun batin. Pengingkaran bentuk lahiriah dan batinnya syariat sebetulnya merupakan bisikan-bisikan setan. Jadi bisikan setan juga. Jadi pengingkaran bentuk lahiriah batinnya syariat, bentuk lahiriah dan batinnya syariat sebetulnya merupakan bisikan setan. Jadi lagi-lagi setan lagi di sini. Jadi setanlah yang melakukan itu. Pengingkaran bentuk lahiriah dan batinnya syariat sebetulnya merupakan bisikan-bisikan setan. Ya. Tadi kita sudah lihat, setan itulah yang menginginkan kita selalu bermusuhan dan saling membenci. Tempat lain dikatakan bahwa setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jadi yuhawifu, ya. Kita lihat di sini kata-kata yuhawif. Surat Al-Baqarah ini adanya.
Jadi yukhawwi ya. Ini innama zalikum syaitan yukhawwifu awliya. Ya, ini juga yukhawwifunaka billadzi min duni dan seterusnya. Min dunihi wa may yudillah fama lahu min. Begitu juga di sini yukhawwifullah bihi ibadahu bi ya ibadi fattaqun. Jadi ada kata-kata ini ya. Wala takhafu wa takhafuni in kuntum mu'minin. Jadi begitu. Jadi dia menakut-nakuti. Syaitan ini semua ini. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'u fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, jadi itu adalah yang melakukan itu adalah syaitan kata ayat ini. Ayat surat Ali Imran. Ada juga dengan ya, al-fakir, fakir, bil al-fakir. Ya, ya enggak ada enggak. Al-fakir di sini enggak ada ya. Jadi ya, fakir, ya, ya, fakirun. Ini tidak kelihatan di sini ya. Ada itu. Takut-takut dengan kefakiran, kemiskinan dan kefakiran. Nah, jadi kita teruskan. Jadi intinya adalah bahwa syaitan itu kerjanya tadi ini. Dengan begitu seorang ahli marifat dapat dengan mudah berjalan menuju Allah dan sampai kepada makam-makam rohani. Jadi kalau kita bisa melepaskan diri dari bisikan-bisikan setan ini, yang mengentengkan, mengingkari bentuk lahiriah dan batinnya syariat, kalau kita sudah hilangkan itu, maka seorang ahli marifat dapat dengan mudah berjalan menuju Allah dan sampai kepada makam-makam rohani atau melewati makam-makam rohani. Menghilangkan pikiran-pikiran rusak yang menghalangi seorang mukmin bertakarrub kepada Allah dan yang menghambat mi'raj rohaninya termasuk salah satu peringkat penyucian kotoran. Nah, jadi kita lihat di sini jemaah sekalian ya. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran rusak yang menghalangi seorang mukmin bertakarrub kepada Allah dan yang menghambat mi'raj rohaninya termasuk salah satu peringkat penyucian kotoran. Ya. Jadi upaya kita menghilangkan pikiran-pikiran rusak, ya, pikiran rusak itu misalnya berburuk sangka kepada Allah. Yang menghalangi seorang, jadi pikiran rusak itu menghalangi kita untuk bertakarrub kepada Allah. Ya bisa dibalik. Kalau kita ingin bertakarrub kepada Allah, ya hilangkan pikiran rusak. Kita kan kalau berniat selalu kurbatan ilallah. Kurbatan itu takarrub. Kurbatan ilallah adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran rusak yang menghalangi seseorang mukmin bertakarrub kepada Allah dan yang menghambat mi'raj rohaninya termasuk salah satu peringkat penyucian kotoran. Jadi menyucikan jiwa kita itu adalah dengan menghilangkan pikiran-pikiran rusak seperti itu, ya, penyucian dari kotoran. Inilah yang dimaksud dengan dalam ayat ini, ya, yuzakihim, ya, jadi yuzakihim, ya, wa yuzakihim seperti kita bisa baca juga dalam surat Ali Imran, ya, ya. Sini juga kita lihat ini, ya, surat Ali Imran 164, ya. Surat Ali Imran 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah SWT memberikan karunia kepada orang mukmin. Ketika ba'atha fihim. Allah membangkitkan, mengutus fihim di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Maksudnya dari jenis kita manusia. Jadi ini adalah karunia terbesar ketika Allah mengutus, membi'tha seorang rasul di tengah-tengah kita manusia. Apa yang dilakukan? Yatlu alaihim.
ayatihi. Mengajarkan, membacakan, menelahkan kepada mereka, kepada manusia, ayatihi, ayat-ayatnya, tanda bukti kehadirannya pada setiap entitas. Baru wa yuzakihim, lalu mensucikan jiwa mereka ini, ya. Wa yuzakihim. Nah, setelah yuzakihim baru yu'allimuhumul kitab. Jadi kalau kita ingin mempelajari kitab suci harus mensucikan jiwa kita. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab, hasilnya al-hikmah wal hikmah. Jadi ini kata-kata menyucikan di sini. Nah, di sini katakan tadi Imam Khomeini dengan menyucikan kotoran, yuzakihim. Ya. Jadi kita baca lagi. Dengan demikian menghilangkan pikiran-pikiran rusak yang menghalangi seseorang mukmin bertakarrub kepada Allah dan yang menghambat miraj rohaninya, termasuk salah satu peringkat penyucian kotoran. Jadi menghilangkan pikiran-pikiran rusak. Ya. Karena pikiran rusak itu menghalangi. Pikiran rusak itu adalah ketidaksempurnaan pengetahuan. Makanya supaya pikiran kita tidak rusak, pengetahuan harus ditambah, termasuk pengetahuan berpikir logis. Salah satu makna dan kedudukan khatam nabiyin, penutup para nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Ya, jadi salah satu makna dan kedudukan Nabi Muhammad sebagai khatam nabiyin, bahkan salah satu bukti dan tandanya adalah bahwa syariat kenabian terakhir ini telah mencakup seluruh bagian dalam semua tingkatan jiwa. Jadi syariat terakhir ini mencakup seluruh bagian dalam semua tingkatan jiwa. Jadi ya, syariat kenabian terakhir ini telah mencakup seluruh bagian dalam semua tingkatan jiwa, begitu. Jadi ulangi, syariat kenabian terakhir ini telah mencakup seluruh bagian dalam semua tingkatan jiwa. Semua tingkatan jiwa. Jadi artinya tingkatan-tingkatan jiwa kita itu, syariat itu bekerja. Jadi kalau kita sholat, masing-masing punya bagian dalam tingkatan jiwa kita. Berpuasa juga begitu. Hal ini selaras dengan kaidah dalam ma'rifat ilahi yang menyebutkan bahwa ketinggian Allah tersembunyi di balik kedekatannya. Jadi ketinggian Allah tersembunyi di balik kedekatannya. Jadi artinya karena Allah itu sangat dekat kepada kita, ya, maka terkadang kita tidak menyadari ketinggiannya. Karena dia bersifat mencakup segala sesuatu. Dia mencakup, muhit. Dia mencakup segala sesuatu. Muhit itu mencakup. Nah, makanya dikatakan dialah wal awal wal akhir wal zahir wal batin, ini surat Al-Hadid. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Kalau kita maknai ayat ini, nah kan berarti dia mencakup segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu kalau dicakup namanya muhit. Makanya dalam Al-Quran kan ada beberapa kata muhit. Ya. Muhit. Muhito. Ya. Dia. Ada 11 kali muhit. Ya. Ini muhit ini 11 kali. Ya. Ya. Muhit. Ya. Ini muhit semuanya. Ya. Nah, jadi itu adalah artinya mencakup. Ya. Mencakup segala sesuatu. Ambil misalnya di sini, kita ambil yang An-Nisa saja ya. Ya, jadi surat An-Nisa ayat 108. An-Nisa 108. Ya. Surat An-Nisa 108. Yastaghfuna minan nisa. Banyak orang takut kepada manusia. Takut disebut miskin, takut disebut bodoh oleh manusia, seperti itu. Sehingga dia berpenampilan beda dengan hakikat dirinya. Kenapa? Karena tidak mau disebut. Takut kepada manusia. Wala yastaghfuna minallah. Padahal tidak ada manusia yang bisa bersembunyi dari Allah. Ya. Kita terkadang bersembunyi dari manusia, tetapi tidak pernah bisa bersembunyi dari Allah.
Kita bisa bersembunyi dari manusia dengan membuat kepalsuan-kepalsuan. Misalnya kita tidak mau disebut miskin, kita bersembunyi dari manusia, dari menyembunyikan kemiskinan kita dengan menyewa mobil mewah misalnya. Tetapi bersembunyi dari Allah tidak bisa. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Kenapa? Dia Allah bersama mereka. Jadi bagaimana kita bisa bersembunyi dari Allah? Sementara dia Allah ma'ahum bersama kita manusia. Hukumnya manusia ya. Hukumnya di sini kembali ke sini nih. Dan dia Allah ma'ahum bersama manusia ini. Iz yubayyituna ma la yarda minal qaul. Bahkan Allah tahu ketika ada di antara manusia ini yubayyitun, melewati malam-malamnya, ya bersekongkol, berkonspirasi di tengah malam yang gelap supaya tidak kelihatan, malah yarda minal qaul, ya, membuat perkataan yang tidak diridhoi Allah. Misalnya membuat persekongkolan untuk membunuh Nabi, itu dilakukan pada waktu malam biasanya. Nah, mereka lupa apa? Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka lupa bahwa Allah itu adalah terhadap apa yang mereka kerjakan, termasuk tadi membuat persekongkolan atau persepakatan jahat di malam hari. Kata yubayitun ini di malam hari ya. Coba kita lihat terjemahnya di sini. Ini malam ini, ya malam. Jadi yubayitun itu membuat persekongkolan atau persepakatan jahat di malam hari dengan alasan supaya tidak ada yang lihat. Jadi mereka bersembunyi dari manusia, padahal mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Bagaimana caranya bersembunyi dari manusia? Dengan berkumpul di malam hari yang gelap gulita. Untuk membicarakan perkataan yang buruk, maksudnya itu membuat persekongkolan untuk mencelakai Nabi. Mereka lupa wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa Allah itu meliputi apa yang mereka kerjakan. Jadi wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Muhita itu meliputi. Jadi dengan demikian kita tidak bisa lari daripadanya seperti dalam buku ini. Syariat kenabian terakhir ini telah mencakup seluruh bagian dalam semua tingkatan jiwa. Sehingga tidak ada yang lahir, yang batin, yang zahir, dan sebagainya. Huwal awalu wal akhir. Awal, akhir, zahir, batin, nampak ataupun tidak nampak. Jadi dengan demikian, Islam tidak boleh berhenti hanya yang zahir saja atau yang batin saja. Kenapa? Dia Allah, zahir dan batin. Tidak boleh kita hanya berbuat baik di awal saja, tidak istiqamah. Atau di akhir saja, biar kelihatan langsung di finish. Nah, kenapa? Karena Allah itu di awal dan di akhir. Tidak bisa kita menyembunyikan diri dari Allah. Dialah awal dan dia akhir. Dia zahir, dia batin. Misalnya kita tidak melakukan yang zahir, batin saja. Nah, ingat, kalau kita tidak melakukan yang zahir, dia juga ada di sana di zahir. Atau kita melakukan yang zahir, tidak melakukan yang batin, ingat, dia juga ada di sana. Nah, jadi seperti itu. Surat Al-Hadid ayat 3. Dia juga berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Artinya, seluruh rahasia langit dan bumi tersingkap berkat cahayanya, kekuasaannya, ilmunya. Karena dia adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi, karena Allah adalah cahaya langit dan bumi, berarti tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. Makanya di tempat lain dikatakan, huwa ma'akum aina ma kuntum. Atau huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, atau Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Bila kalian menurunkan tali timba ke dasar bumi yang paling bawah, seandainya bumi ini lubang ke bawah sampai sekian ribu kilometer, ya kira-kira gitulah. Kita masukkan timba di sana, maka yang ada di sana, kata Allah, ini adalah perumpamaan. Bila manusia kalian menurunkan tali timba ke dasar bumi yang paling dalam, maka kalian akan menemukan juga Allah di sana. Kenapa? Huwal awwalu wal zahir, huwal awwal wal akhir, dan huwa zahir wal batin. Kemanapun kalian menghadap, pastilah di sana wajah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib,
fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Jadi ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Jadi kita tidak bisa menghilang, kita tidak bisa bersembunyi daripadanya. Kenapa? Karena kemana saja kita menghadap, dia Allah. Dialah yang zahir, dia yang batin, dia awal dan dia akhir, dan sebagainya. Atau di tempat lain dikatakan, yudrikul absar, la tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Jadi, seperti itu. Jadi, Allah itu menjangkau seluruh panca indera, tapi panca indera tidak bisa menjangkau dia. Jadi kita bisa lihat di sini. Surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia Allah, di sini Allah nya. Dia Allah tidak bisa dijangkau oleh al-absar. Kita artikan saja absar di sini panca indera. Wa huwa sementara dia Allah yudrikul absar, menjangkau, mencapai seluruh panca indera. Kenapa? Wa huwa latiful habir. Karena dia maha halus. Dia hadir di manapun juga. Jadi ayat seperti ini sebetulnya membuat kita marifat kepadanya, bahwa Allah itu tidak bisa kita bersembunyi daripadanya. Dia maha halus, maka dia ada di mana-mana. Dia maha mengetahui, maka tidak ada luput dari pengetahuannya. Ya, panca indera kita tidak mampu menjangkau dia, tapi dia meliputi menjangkau panca indera kita. Jadi bukan dia yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tapi panca indera kita tidak sanggup mencapai dia. Jadi ulangi, bukan dia yang tidak sanggup dicapai oleh panca indera, tapi panca indera kita tidak sanggup mencapai dia. Ya. Nah, jadi bahasanya seperti itu. Kalau Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera, ya berarti Tuhan Tuhan itu tidak memberikan peluang untuk kita. Nah, tapi yang benar adalah Tuhan berikan peluang, tetapi panca indera itu terbatas. Ya. Mata untuk melihat. Melihat apa? Melihat bentuk-bentuk dan benda-benda warna-warna. Jadi kalau sesuatu itu tidak punya warna, tidak punya bentuk, bukan benda, ya tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, Allah kan bukan bentuk. Allah bukan materi. Ya, maka tidak mungkin dijangkau oleh panca indera, oleh mata. Kuping, telinga, untuk mendengarkan suara-suara. Suara itu artinya apa? Suara itu artinya gesekan. Gesekan itu artinya apa? Yaitu dua benda yang bergesekan. Jadi gesekan itu terjadi kalau ada dua benda yang berhimpitan, baru bergerak. Bergerak sambil bersenggolan. Nah, itu namanya apa namanya? Bersimpitan, ya, bersenggolan. Maka kemudian keluarlah suara, terjadilah gesekan, keluarlah suara. Jadi suara itu muncul dari sana. Makanya kita bersuara ini karena ada tekanan dari dalam tubuh kita keluarkan, dan di sana ada kita punya pita tenggorokan yang bergerak, akhirnya lahirlah suara. Nah, jadi dengan demikian untuk mengenal Allah menggunakan kacamata yang Allah berikan, namanya basair. Ada ja'akum basairu min rabbikum. Jadi kalau ingin menjangkau Allah dengan basair, basira yang Allah berikan kepada kalian, bukan dengan mata panca indera, tapi dengan basair, basirah. Ya. Maka kalau dia bisa menggunakan basirah ini, maka faman absara fali nafsi. Maka siapa yang membasirai Allah, maka itu adalah untuk dirinya. Waman amya, siapa yang buta dirinya, alaiha, untuk dirinya juga. Ya, jadi kalau kita membuat jiwa kita bisa memahami Allah, maka itu adalah kembali kepada diri kita. Tapi kalau kita membutakan diri, juga kembali kepada diri kita. Jadi melek tidaknya jiwa kita tergantung kita sepenuhnya. Jadi begitulah jemaah sekalian, ayat-ayat seperti ini kita bisa temukan dalam Al-Quran. Ini surat Al-Baqarah. Kalau lengkapnya ini adalah walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Milik Allah timur dan barat, kemana saja kalian menghadap, yang kalian temukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini akhir pembahasan kita tanggal 8 November.
25. Jadi aina matuallu fatamma wajhullah. Itulah yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah tadi 115 ya. 115. Watammat kalimat bukan ya. Ini surat 105 bukan 115 ya. Ini bukan Al-An'am ya sih, salah, surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 115 ya. Ini dia. Walillahil masyriq wal maghribu. Kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kata-kata timur dan barat itu semuanya ya. Karena timur dan barat atau semua adalah milik Allah, maka fa'aina matuallu, kemana saja kau menghadap, fathamma wajhullah, maka yang kamu temukan di sana adalah wajah Allah. Fathamma wajhullah. Kemana saja kau menghadap, fathamma, disitulah wajah Allah. Jadi pernah tidak ada. Inna Allah, sunnah Allah itu wasiun, luas, mencakup. Apa luasnya Allah? Wasi'akul lasyai. Allah itu adalah wasi'akul lasyai. Rahmati wasi'at kullasyai. Mencakup segala sesuatu. Ataukah di dalam ayatul kursi katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyus samawati. Ini menggunakan kata wasi juga. Nah, jadi karena dia adalah mencakup segala-galanya, maha luas, maka pengetahuannya juga menjangkau segala-galanya. Tapi intinya adalah karena semuanya adalah darinya, cermin tajalli daripada dirinya, maka fa'aina matuallu, kemana saja kalian menghadap, maka disitulah wajah Allah. Jadi ada setiap sesuatu menunjukkan ada aspek-aspek rohaninya. Karena di tempat lain di surat Al-Rahman dikatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi wajah Tuhan itu adalah merupakan aspek-aspek rohani atau aspek malakuti dari segala sesuatu. Jadi segala sesuatu punya malakutnya. Seperti yang kita baca dalam surat Yasin terakhir itu, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ya, jadi maksudnya Allah yang di tangannya lah terletak malakut segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Yang mau bertanya dipersilakan. Pertanyaan, kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.